Selamat malam Pak Karang dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 21 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Noise in the Sea. Kami mengambil judul yaitu pengaruh kebisingan kapal feri terhadap populasi lumba-lumba hidung botol di kawasan Selat Bali, khususnya di Gilimanuk. Next. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Selanjutnya ada latar belakang. Lumba-lumba hidung botol atau Tursiop truncatus adalah salah satu spesies mamalia laut yang sering ditemukan di perairan tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di perairan sekitar Bali. Di Selat Bali, khususnya di daerah Gilimanuk, lumba-lumba ini sering terlihat dan menjadi bagian penting dari ekosistem laut serta daya tarik wisata. Namun, aktivitas aktivitas manusia yang intensif, terutama lalu lintas kapal feri, telah menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap populasi lumba-lumba hidung botol di wilayah ini. Next. Adapun rumusan masalah dari diskusi kami yaitu yang pertama, bagaimana tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh kapal feri di Selat Bali Gilimanuk. Yang kedua, apa dampak kebisingan kapal feri terhadap perilaku dan komunikasi lumba-lumba hidung botol di Selat Bali Gilimanuk. Yang ketiga, bagaimana kebisingan kapal feri mempengaruhi distribusi dan habitat lumba-lumba hidung botol di Selat Bali Gilimanuk. Yang keempat, ada apa implikasi jangka panjang dari paparan kebisingan kapal feri terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup populasi lumba-lumba hidung botol di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, apa strategi mitigasi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak kebisingan kapal feri terhadap lumba-lumba hidung botol di Selat Bali Gilimanuk. Selanjutnya, adapun tujuan yang akan dijawab. Yang pertama, menganalisis tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh kapal feri di Selat Bali Gilimanuk. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis dampak kebisingan kapal feri terhadap perilaku dan komunikasi lumba-lumba hidung botol di Selat Bali Gilimanuk. Yang ketiga, menilai pengaruh kebisingan kapal feri terhadap distribusi dan habitat lumba-lumba hidung botol di Selat Bali Gilimanuk. Yang keempat, mengetahui implikasi jangka panjang dari paparan kebisingan kapal feri terhadap kesehatan dan keberlangsungan populasi lumba-lumba hidung botol di Selat Bali Gilimanuk. Terus yang terakhir, memberikan rekomendasi strategi mitigasi untuk mengurangi dampak kebisingan kapal feri terhadap lumba-lumba hidung botol di Selat Bali Gilimanuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selamat malam Pak juga teman-teman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Agi Bayu Putra dengan awal NIM 21 dan juga akhiran 24 74 sorry. Ini saya akan menjelaskan definisi kebisingan atau noise. Noise atau kebisingan adalah segala suatu bunyi yang mengalihkan perhatian, mengganggu atau berbahaya bagi kegiatan sehari-hari. Berdasarkan dari definisi standar, noise adalah kebisingan setiap bunyi yang tidak diinginkan. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis kebisingan kapal feri berdasarkan sumber dan juga karakteristiknya. Yang pertama ada kebisingan mesin, atau yang saya sebut engine noise. Sumber utama kebisingan pada kapal feri berasal dari mesin utama dan generator. Kemudian ada kebisingan populasi, kebisingan yang dihasilkan oleh sistem populasi seperti baling-baling dan juga jet air. Kemudian ada kebisingan hidrodinamis, yang dimana kebisingan tersebut disebabkan oleh aliran air di sekitar lambung kapal dan struktur lainnya. Kemudian ada kebisingan peralatan, kebisingan yang dihasilkan oleh peralatan tambahan di atas kapal seperti pompa, kompresor, dan juga pendingin udara. Yang kelima ada pendingin operasional atau yang disebut personal noise, kebisingan yang dihasilkan selama operasi kapal termasuk manuver, bongkar maut, dan juga aktivitas dek. Yang keenam ada kebisingan lingkungan, yang dimana kebisingan tersebut bersumber dari eksternal yang mempengaruhi lingkungan di kapal seperti suara gelombang, hujan, dan juga aktivitas kapal lain di sekitarnya. Next. Di sini adalah pengamatan suara di laut. Pengamatan suara di laut adalah proses di mana gelombang suara melambat melalui medium air. Adapun faktor utama yang mempengaruhi pengamatan suara di laut yakni yang pertama ada suhu air memiliki pengaruh signifikan terhadap kecepatan suara. Yang kedua ada salinitas, peningkatan salinitas meningkat kepadatan air.
yang pada gilirannya meningkat kecepatan suara. Yang ketiga ada tekanan, tekanan air meningkat seiring dengan kedalaman kecepatan suara dan juga meningkat dengan meningkatnya tekanan karena melalui molekul-molekul air menjadi lebih rapat dan di bawah tekanan tinggi. Yang keempat ada kedalaman, kedalaman laut mempengaruhi profil suhu dan tekanan yang secara kolektif mempengaruhi kecepatan suara. Next. Kemudian ada sumber suara. Sumber suara antropogenik berasal dari berbagai aktivitas manusia yang menciptakan kebisingan di lingkungan laut. Kebisingan yang dihasilkan oleh kapal, misalnya seperti dari mesin, maling-maling, dan juga gesekan antara kapal dengan air. Jenis kebisingan berdasarkan mekanisme penyebaran dan peramatan energi bumi adalah struktur brown noise merupakan kebisingan yang dihasilkan oleh perambatan getaran suatu struktur komponen dari suatu sistem struktur yang bergetar dan dapat menyelamatkan energi akustik dalam gelombang longitudinal. Kemudian ada liquid brown noise adalah kebisingan yang ditimbulkan oleh adanya perambatan fluktuasi tekanan fluida sehingga terjadi getaran pada kolom fluida. Yang ketiga ada airborne noise merupakan kebisingan yang merambat melalui fluktuasi tekanan yang ditimbulkan dari udara perambatan kebisingan melalui dua media yang saling berdekatan. Next. Nah, adapun pengaruh kapal feri terhadap ekosistem laut. Pengaruh kapal feri terhadap ekosistem di laut, khususnya dampak dari noise atau kebisingan, merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam studi akustik kelautan dan deteksi bawah air. Karena itu sangat mengganggu. Adapun dampak kapal feri terhadap ekosistem laut adalah yang pertama ada gangguan terhadap amalia laut. Kebisingan dari kapal feri dapat mengganggu kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan menemukan mangsa, serta meningkatkan risiko terjadinya kolusi dalam kapal. Yang kedua ada dampak terhadap invertebrata, yang di mana kebisingan tersebut berdampak menyebabkan stres, perubahan perilaku, dan juga kerusakan fisik pada ikan. Yang terakhir ada pengurangan kualitas habitat di laut. Kebisingan dari kapal feri juga dapat menurunkan kualitas habitat laut secara keseluruhan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Firda Saji Saputra. Saya akan menjelaskan tentang lumba-lumba hidung botol atau Turnsiops truncatus. Secara morfologi, lumba-lumba hidung botol memiliki panjang 2-4 meter dengan berat 150 sampai 650 kg. Memiliki warna kulit abu-abu gelap di bagian punggung hingga lebih terang menuju perut. Sirip punggung melengkung di tengah. Secara taksonomi, lumba-lumba hidung botol ini eh, memiliki kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, dan keluarga Delphinidae, dan genus Tursiops. Secara fisiologi, eh, men- lumba-lumba hidung botol ini dapat menahan napas hingga 15 menit, ekolokasi untuk mendeteksi mangsa, dan memiliki adaptasi termoregulasi. Sebaran populasi lumba-lumba hidung botol ini berada di perairan hangat dan sedang di seluruh dunia. Populasi lumba-lumba hidung botol ini bervariasi, beberapa stabil dan beberapa terancam. Lumba-lumba hidung botol ini juga memiliki habitat di perairan pesisir dangkal dan lepas pantai. Memiliki perilaku hidup dalam berkelompok atau pod, komunikasi dengan suara siul, dan bermain dan altruistik. Makanan lumba-lumba hidung botol ini merupakan ikan, cumi-cumi, krustasea, dan strategi berburu lumba-lumba hidung botol ini individu atau berkelompok dengan menggunakan strategi kolaboratif. Aktivitas sehari-hari mencari makan, berinteraksi sosial, beristirahat, dan bermain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Stephen Martuaro Yutagalu.
Di sini saya ingin memberikan uh, untuk dampak dari lalu lintas kapal feri terhadap lumba-lumba hidung botol di perairan Selat Gilimanuk. Baik, yang pertama ada dampak komunikasi. Dampak komunikasi dari kebisingan yang disebabkan oleh kapal feri yang pertama mengganggu kemampuan lumba-lumba untuk mendengar dan mengirim sinyal suara. Lalu yang kedua, menyebabkan stres pada lumba-lumba dan mempengaruhi kesehatan serta perilaku mereka. Dan yang ketiga, kebisingan kapal feri dapat menyebabkan masking atau penutupan suara-suara penting yang digunakan lumba-lumba sebagai alat komunikasi mereka, serta jarak sinyal suara yang ditimbulkan oleh mereka dapat dialihkan oleh kebisingan dari kapal feri tersebut. Lalu, pada dampak populasinya, kapal feri yang bergerak cepat dapat menabrak lumba-lumba yang sedang berenang, sehingga menyebabkan kematian pada biota lumba-lumba, serta lalu mengganggu sumber makanan lumba-lumba di mana lumba-lumba sendiri menjadikan biota ikan lainnya sebagai makanan dan ikan lainnya dapat terdampak dengan perpindahan migrasi mereka. Lalu lumba-lumbanya sendiri dapat berubah perilakunya dan pola migrasi mereka disebabkan oleh lalu lintas kapal feri yang intens. Boleh selanjutnya? Baik, untuk yang ketiga ada dampak reproduksi lumba-lumba sendiri. Yang pertama, penurunan kesuburan akibat stres yang dialami oleh lumba-lumba berkepanjangan, sehingga hormon reproduksi untuk lumba-lumba sendiri menurun, dan untuk menghasilkan keturunan, lumba-lumba tidak dapat melakukan hal tersebut. Lalu, faktor stres juga bisa menyebabkan lumba-lumba menunda untuk melakukan reproduksi, dan sehingga mengurangi jumlah keturunan yang dihasilkan. Serta yang ketiga, mengganggu panggilan kawin. Jadi dari lumba-lumba tersebut memiliki panggilan kawin antar jenis lainnya. Dan untuk pemilihan pasangan dan proses kawin lumba-lumba tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ciara Faza Dinata dengan NIM akhiran 102. Jadi di sana saya akan menjelaskan faktor yang berkontribusi langsung bagi populasi lumba-lumba hidung belang. Yang pertama ada kebisingan. Kebisingan ini dapat mengganggu komunikasi dan navigasi lumba-lumba. Yang kedua ada polusi air. Limbah seperti minyak dan bahan kimia ini akan mencemari air lalu akan mengganggu pertumbuhan lumba-lumba. Yang ketiga ada resiko tabrakan. Resiko tabrakan ini biasa terjadi dari kapal karena kapal yang mengebut jadi saling bertabrakan. Yang keempat, kerusakan habitat. Aktivitas kapal feri dapat merusak pertumbuhan karang di dasar laut dan berdampak kepada kesediaan makanan lumba-lumba hidung belang. Terus yang kelima, ada stres dan kesehatan. Kebisingan dan kehadiran kapal feri yang konstan dapat menyebabkan stres pada lumba-lumba dan mempengaruhi kesehatan dan perubahan perilaku mereka. Yang keenam, ada gangguan pola migrasi kapal feri. Kapal feri yang melintas jalur migrasi dapat mengganggu pola migrasi lumba-lumba. Oke, next. Ada solusi untuk mengurangi dampak navigasi laju lalu lintas kapal feri terhadap lumba-lumba hidung botol. Jadi solusinya itu yang pertama ada mengatur jalur pelayaran. Jadi di mana kapal feri ini harus diatur jalannya agar untuk mengurangi gangguan fisik dan kebisingan pada lumba-lumba. Yang kedua ada pengurangan kecepatan kapal. Mengurangi kecepatan kapal di daerah yang sensitif untuk menurunkan kebisingan dan risiko tabrakan. Yang ketiga ada teknologi pengurangan kebisingan. Nah, ini bisa seperti kayak membuat baling-baling yang efisien, material penyerap suara, dan peredam suara pada mesin kapal. Yang keempat, pendidikan dan kesadaran. Melakukan program pendidikan untuk operator kapal dan publikasi tentang dampak negatif lalu lintas kapal terhadap lumba-lumba. Yang kelima, ada pemantauan dan penelitian. Melakukan pemantauan dan penelitian terus-menerus untuk mengidentifikasi daerah kritis dan memahami reaksi lumba-lumba terhadap kebisingan. Yang keenam ada zona perlindungan. Menciptakan zona perlindungan dengan membatasi atau melarang lalu lintas kapal selama periode tertentu.
seperti musim kawin atau migrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut saya sampaikan kesimpulan dari presentasi kami, yaitu kebisingan kapal feri mengganggu perilaku dan komunikasi lumba-lumba hidung botol. Lumba-lumba mengalami kesulitan untuk berburu, mencari makan, dan berkomunikasi satu sama lain. Kebisingan juga dapat menyebabkan stres dan kecemasan pada lumba-lumba. Kebisingan dapat menyebabkan kerusakan pendengaran permanen, stres kronis, dan penurunan sistem kekebalan tubuh. Hal ini dapat meningkatkan resiko penyakit, kematian, dan kegagalan reproduksi pada lumba-lumba. Next. Berikutnya, strategi yang dapat dilakukan oleh segala sektor masyarakat. Yang pertama, menggunakan teknologi yang lebih senyap untuk mesin dan baling-baling kapal. Lalu yang kedua, mengubah rute kapal feri untuk menghindari habitat lumba-lumba. Yang ketiga, melakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak kebisingan kapal feri terhadap lumba-lumba. Yang keempat, memantau populasi lumba-lumba di Selat Bali Gilimanuk untuk melacak efek jangka panjang dari kebisingan. Lalu yang kelima, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lumba-lumba dan habitatnya. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran tentang dampak kebisingan kapal feri terhadap lumba-lumba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan lain-lain. Kami ucapkan terima kasih. Selamat malam semuanya. Baik, selamat malam.